informasinya tuh gimana? Cek di lewat warung. Jadi kemarin itu kronologisnya jatuhnya kemarin tuh hari Senin ya. Hari Senin seperti biasa saya sedang beraktivitas di warung. Dari pagi saya sudah ada, pokoknya setiap hari otak saya berpikir untuk warung ini. Jadi dari malam, pagi, siang terus berputar seperti itu. Nah, kegiatan saya adalah di sini di warung. Tiba-tiba datanglah si bapak tersebut datang ke sini sekitar jam 11, mungkin jam 11.45 atau jam 11.40 dia datang. Kita masih siap-siap, memang sebentar lagi, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lagi warung buka. Dia datang langsung buka, ini kan posisinya ketutup terpalnya, langsung buka, sedang ini Mila berapa gitu, sama Jutep, Bapak sebentar ya Pak, kita bukanya sebentar lagi, Bapak tunggu dulu di tenda ya Pak, nanti kita panggil kalau sudah gitu. Nah ini aja mau sekarang aja pesennya, pokoknya dengan sudah tidak enak lah dari awal. Akhirnya kita tetap beraktivitas karena saya kan di sini pemimpin, jadi harus ngontrol bagaimana di dapur di sini, apalagi persiapannya sudah dinyatakan siap atau belum warung ini untuk buka. Jadi semua saya yang mengontrol gitu. Memang semuanya sibuk masing-masing. Dan di sini permasalahannya adalah dengan parkiran. Warung saya kan kecil, parkirannya cuma di depan aja, tidak boleh di sini. Di sini kan tempat orang yang punya usaha juga ya, jangan sampai mengganggu gitu. Nah, si bapak ini awal dia datang, parkirnya sudah di sini. Kita sudah lihat, sudah, oh ya sudah, mungkin nanti akan diingetin untuk pindah ya. Pada saat ini dibuka, terpal ini dibuka, kita akhirnya kita mau buka, patokannya adalah standing almarhum suami saya sudah ada di depan. Itu kami sudah masuk pon 1, artinya sudah menerima orderan. Ini kan masih prepare semuanya. Tiba-tiba pada saat itu anak-anak buka, di sini ada motor kami karena nurunin belanjaan. Saya suruh anak-anak pindahin motor ke sana. Sudah dipindahin. Nah, motor si bapak itu masih ada di sini. Jadi dia awal datang. Pada saat warung sudah dibuka, dinyatakan siap, motor ini masih di sini. Saya kan nggak enak. Saya sangat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Gitu. Jangan sampai mengganggu aktivitas orang. Pada saat saya di sini, saya nyapu nih, pegang ini nyapu, di sini, bapakku ada di situ. Saya akan panggil Pak, motornya bisa pindahin dulu di sana ya Pak, soalnya nggak enak. Dia bentar. Iya sekarang aja Pak, tolong dulu Pak. Dia mungkin udah boleh dulu kamu diserobot orang, padahal pon 1-nya udah punya dia gitu. Sebentar aja Pak, tolong Pak pindahin di sana Pak, hargain saya yang. Tar dulu, tolong Pak, sebentar. Oh, tar dulu kenapa sih kan? Ya keluarlah kata-kata itu, sambil nyamperin saya di sini. Pada saat dia kenceng, saya kan megang ini. Saya digituin gimana sih? Saya lepas ini kunci sama sapunya, saya lepas gitu. Aduh, jalan di sini saya udah, wah ini saya dipukul nih dalam hati gitu ya. Saya dipukul nih, bonyok nih muka saya nih. Tapi saya udah pasrah gitu. Ternyata nggak mukul, dia ngedorong dan ngedorongnya kenceng banget. Emosi yang dia bawa dari sana ke sini, saya didorong posisi di sini kenceng banget sampai jatuh ke sana gitu. Ya itu saya juga shock sampai keliengan gitu mas, sampai nggak tahu yang kebentur tuh apa, ini kaki. Jadi dari sendiri tuh hadapannya gimana? Mungkin katanya ngadep sana atau katanya ngadep sini, terus didorongnya mungkin kayak gimana sih Teh? Saya di sini. Saya lagi nyapu di sini nih posisi saya, motornya di sini. Ya pokoknya area ini dia tripod. Ya di situ. Sopan mas, saya mas. Bapak, tolong pindahin dulu motornya di sebelah. Aduh, ntar aja Pak, tolong Pak. Karena dia udah dari jam 11 di sini. Ntar dulu. Pak, tolong Pak. Ntar dulu kenapa sih? Keluar gitu. Saya jadi meratain dia ya. Ya, akhirnya timbullah itu. Saya didorong ke sana. Dan dia panik mungkin. Ya, Setelah mendorong itu, kayaknya beliau itu kabur atau gimana sih? nah setelah mendorong
dorong. Ini anak-anak pada saat dia mau kesini, dia sudah emosi. Anak-anak ini semuanya tuh ini nolongin saya, Mas. Seperti di komentar di sosial media ya, para netizen atau orang-orang yang tidak tahu kronologisnya, mereka bilang, ah itu karyawannya pakai rok aja, pakai ini aja, pakai celana pendek aja, banci lah, apalah. Kalian tidak tahu kronologis yang ada di sini, karena CCTV itu mati. Biasanya kan CCTV itu nangkep banget, cuma lagi mati, di sana mati, di sini mati gitu. Kalian nggak tahu. Anak-anak ini sudah ngerubutin dia, udah mau dipukul mungkin. Bajunya udah diginiin, udah diteriak-teriak, udah dikerubutin, dia udah panik gitu. Cuman orang-orang melihat menyalahkan anak-anak itu yang sakit. Kita ini udah jatuh kita tangga pula disalahin lagi. Lalu mengenal nggak teh, maksudnya emang orang yang tinggal di lingkungan sini apa gimana? Kemarin itu, dan untungnya saya cepat ngambil handphone karena kalau saya nggak videoin kemarin waktu teriak-teriak itu mungkin hilang, nggak tahu orang, karena nggak ada CCTV, nggak ada CCTV yang dekat gitu. Cuman karena saya langsung inisiatif ngambil handphone, saya rekam ininya sedapatnya aja pada saat itu, ya tiba-tiba saya nggak tahu, ya mungkin ya orang-orang yang sayang dengan almarhum suami saya kali ya, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ini orangnya, ini alamat rumahnya, ininya. Dia melihat dari tayangan di. Berarti sudah laporkan ke polisi? Udah, hari itu juga saya langsung ke polisi. Apanya? Prosesnya sampai mana di polisi? Prosesnya udah, orangnya udah di sana. Oh, udah Tahan. udah ditangkap ya? Ditahan di mana kan? Hah? Di polsek. Oh langsung di hari itu. Alasannya apa teh? Mungkin sempat ketemu nggak sih? Karena saya pada saat itu jadi waktu jatuh itu ini saya kan sakit kaki, terus kemarin ada lecet dikit, udah nggak parah, saya datang melapor, dan memang prosedur di sana kita harus ikutin prosedurnya untuk bikin laporan, untuk ngebawa orang juga harus ada sesuai BAP-nya, ada bukti visumnya, atau segala macam. Jadi udah sempat ke visum juga diantar sama bapak polisinya, sudah menunggu sampai jam 10 malam itu saya Dan selesai. hasil visumnya apa teh? Apa hasilnya ya belum tahu, kalau hasilnya kan belum langsung di ini, katanya bisa semingguan hasil visumnya itu. Berarti teh apakah orang itu sudah sempat akhirnya meminta maaf dan sudah ditangkap di sana sudah meminta maaf segala macam itu? Kemarin itu dia ada di sana, saya juga ada di sana, tapi saya nggak mau ketemu, males saya masih trauma. Berarti menutup pintu damai teh atau gimana teh? Nggak tahu, saya mungkin sanksi sosial kali atau apa gitu. Untuk damai rasanya terlalu cepat. Mereka bisa nggak menggantikan rasa sakitnya kedua orang saya yang melahirkan saya, yang tidak pernah mereka berbuat kasar gitu, melihat anaknya yang udah capek, udah ditinggal suami sendiri lagi, udah bekerja banting tulang, terus digituin lagi sama orang gitu. Ya sakit lah perasaan orang tua saya. Kasusnya ini siapa pelakunya, tetangga kah atau orang yang Gue pernah belanja langganan apa gimana? langganan? Saya nggak tahu dia langganan atau bagaimana, tapi ya emang dia mungkin karena ketika dia datang apa menu yang mau dia pesan itu dia udah tahu. Pesan ini ikan ini 2 sama jukut sama ini udah gitu. Jadi padahal kan prosedur kita adalah datang nanti nunggu sana, nulis bond, sebutin namanya siapa gitu. Ya datangnya kayak preman aja sih. Berarti sangkanya itu dijemput polisi ya, tapi bukannya di sini diamanin, di sini langsung dibawa ke polisi gitu ya? Ya dijemput polisi. Berarti info terakhir untuk ditangkap hari ini di jam berapa teh? Kan udah dapet infonya? Kemarin Oh, langsung kemarin langsung ditangkap. karena saya datang, saya ngikutin prosedur, jadi jangan ada asumsi-asumsi yang bagaimana, karena memang apa ya, sudah viral juga videonya, dan saya rasa saya berhak untuk memposting itu, saya butuh keadilan juga, saya digituin gitu.
Jadi ya saya datang ke sana mengikuti prosedur, saya melapor, saya menunggu, saya sabar, saya ngikutin semua apa proses-proses yang harus saya lakukan. Saya ke rumah Pak RT RW setempat, semuanya saya datangin gitu. Saya sendiri tanpa pengacara, tanpa pendampingan dari siapa. Bentuk arogannya bukan memalak gitu saya, Bet. Bukan memalak, Hmm. bukan memalak. Iya. Ya sangat disayangkan sekali laki-laki ya bersikap seperti itu dengan perempuan. Ya tinggal ngomong aja baik-baik, saya nggak akan lari, saya nggak akan kabur, nggak akan mukul juga atau apa, tidak harus. Sepertinya emosionalnya mungkin sudah dibawa dari rumah atau punya permasalahan yang lain hingga pecahnya di sini, mengakibatkan orang yang di sini tidak tahu apa-apa mungkin, tapi saya tidak tahu. Mungkin ini maksudnya tempat itu yang kan sering baik-baik jadi masalah ini kayak seperti apa di sini di juga kemarin juga kawan pikir kayak nggak ada. Iya, makanya orang-orang tuh bilang ini mau ngapain lagi sih? Apa mereka berpikir, banyak sekali netizen yang bilang ini mah marketing katanya, ini mah gini supaya warungnya rame. Ya Allah, nggak lihat apa saya dari pagi kerja, saya ngurusin anak-anak sebanyak ini. Kalau saya marketing ngapain sih saya capek-capek ke sini, nggak marketing di warung saya. Cuman ya apa ya, saya juga bingung. Saya tuh gimana ya, serba salah gitu. Apakah setiap kejadian, mungkin setiap kejadian besok misalnya saya di jalan dipukul orang, berdarah-darah atau di orang udah diem aja, nggak usah posting sosial media, udah atau bagaimana gitu. Jadi serba salah saya. Ini tahannya. Nanti semua terjadi apa? Dengan sport atau Belum maksudnya gimana mas? Orang ya, tadi udah ini ya gitulah. kata terakhir harapannya kayak gimana? Harapannya ini saya tadi habis baru ditelepon dari kepolisian mau ada mungkin mengabarkan hasil dari BAP tadi malam, ini mau bagaimana ya nanti kita tunggu aja. Yang pasti harapan saya kemarin itu sebenarnya saya tunggu sampai sore ada itikat baik enggak, tapi ternyata tidak ada itikat baik gitu. Saya akhirnya sampai sendiri berangkat. Nah ini ya saya ingin memberikan apa ya, pelajaran efek jerah, karena kemarin itu dari hasil BAP-nya itu masuknya ke undang-undang kekerasan. Undang kekerasan. Tambahan teh, kan salah satu yang disayangkan oleh netizen bagaimana pembelaan dari karyawan hotel teh kan. Iya, tanya aja langsung. Maksudnya apakah ada masih defense karyawan, apakah emang mereka baik sebenarnya atau seperti apa? Oh baik banget, panggil mereka biar saksi mau dipanggil. Bagaimana tindakan mereka kemarin? Kalau karena kan saya itu kan stres kemarin, saya nggak tahu, nggak bisa mikir mas, udah keliangan gelap, apa yang mereka lakukan kan mereka yang tahu bagaimana tindakan mereka. Cuma saya nggak terima aja kalau mereka bilang mana karyawannya cemen, banci, ini itu segala macam. Allahu Akbar. Apapun kalian ngomong saya akan membela mereka lah. Terima kasih. Itu.